Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Di video kali ini kita akan belajar memanfaatkan salah satu. Wah, ini bukan cuma salah satu ya. Nah, bisa salah dua atau salah tiga ini. Nah, eh, di dalam struktur kontrol struktur. Nah, jadi dalam kontrol struktur kita kemarin sudah belajar ada yang namanya sekuensial urutan, kemudian ada yang namanya selection. Nah, di video sebelumnya sudah ada selection ya. Kalau yang sekuensial itu sudah kita pakai berulang-ulang di Java dari awal, pemrograman dari awal ya, sekuensial urutan. Kemudian yang ini yang ketiga adalah perulangan. Nah, kita akan mencoba mengkombinasikan ya perulangan ya, dengan sekuensial. Dalam studi kasus apa? Nah, jadi dalam studi kasus ini memasukkan nilai di Java. Ya, masukkan nilai di Java. Seperti apa sih? Ya, supaya ada gambaran, kita praktekkan saja dulu ya. Ini kalau misalkan ini nama projectnya control repetition ya ini ya. Nah, ini kalau saya run, dia akan cetak selamat datang OP kelas Java, masukkan nilai. Ini masukkan nilai nih. Ya, masukkan nilai. Yang dimasukkan nilai sebanyak 5 buah. Ya. Jadi nilai yang dimasukkan sebanyak 5. Ya, kita masukkan satu persatu ya. 50, misalkan 60, 70, 80, urut aja 90. Nah, setelah dimasukkan nilai kelima, ya, dia akan mencetak ini total 5 nilai sama dengan 350. 350 nya dapatnya dari mana totalnya? Nah, kita hitung aja, ini ada kalkulator ya. 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90. Nah, betul ya, 350. Kemudian ada yang menarik nih, rata-rata 70. Dapatnya dari mana? Totalnya ini 350 dibagi ini 5. Nah, 5 itu dari mana? Ini total. Ada 5 buah nilai. Nah, ketika dibagi 5 hasilnya 70. Nah, kira-kira gitu cara jalan programnya. Nah, kalau sudah tahu jalan programnya, nah sekarang kita coba ulas. Kok bisa jadi seperti itu? Bagaimana sih? Nah, yuk, ini bisa diperhatikan. Ini ada dua kelas ya nih ya, control repetition sama gradebook. Nah, ini yang ada kelas mainnya yang control repetition. Nah, ini cirinya kalau ada kelas mainnya, ini ada anak panah kecil nih, kelihatan dari ini ya. Yuk dari kelas main dulu ya. Nah, seperti biasa dari atas, nah, package, nah, package-nya ini, kemudian kelasnya samakan nama filenya ya. Kemudian ada biasa void main. Ya, kemudian dalamnya ada apa nih? Line 8 nih. Instansiasi objek. Ya, instansiasi objek apa? Dari kelas gradebook ya menjadi objek my gradebook. Kelas gradebook itu yang mana? Yang ini. Nah, ini kelas gradebook. Supaya bisa dipakai dijadikan menjadi objek. Nah, jadi objek. Oh, tapi benar. Nah, di kelas gradebook ini ternyata ada constructor. Ada constructor. Konstruktornya ada isinya juga parameternya. Parameternya apa nih? Diisi kelas Java. Nah, ini berarti masuknya kemana nih? Konstruktor new gradebook ini masuknya ke konstruktornya di sini. Nah, di kelas gradebook baris ke 9.
Ya, ini ada variabel namanya name, tipenya string. Nah, jadi tadi kelas Java ini dimasukkan di sini, berarti dioper, istilahnya di passing through melalui konstruktor gradebook. Nah, dari sini kemudian masuk ke sini name, dimasukkan ke variabel course name. Kok bisa ada course name? Ya, course name tidak lain adalah ini atribut atribut yang ada di baris ketujuh. Ya, namanya private, akses modifiernya private, tipenya string, namanya course name. Nah, jadi course name sekarang isinya apa? Isinya sudah kelas Java. Nah, oke, terus selesai ya. Kemudian my gradebook display message. Berarti apa? Kita nyari metode namanya display message. Display message ada di mana? Nah, ini kalau pakai NetBeans, enaknya nih ada navigatornya nih di sebelah kiri. Nah, navigatornya isinya apa ya, kelas-kelasnya. Ini ada display message ya, tinggal klik saja. Nah, sudah sampai nih display message. Display message ada apa? Selamat datang di OOP, enter garing n persen s. Persen s ini apa? Neta string. String dari mana? Dari metode yang namanya get course name. Nah, jadi ini ceritanya sudah nyetak nih ya. Selamat datang di OOP, kemudian enter ya. Enter get course name. Nah, get course name isinya apa? Get course name, klik 2 kali saja. Nah, return course name. Oh, dapat kembalian dari course name. Yang tak lain, course name itu apa tadi? Ini ya, atribut. Nah, tadi isinya sudah apa nih? Course name isinya sudah kelas Java. Nah, maka nyetak lagi kelas Java. Nah, lo kok bisa bawahnya? Ya, cek lagi bawahnya. Kan ada persen n-nya, enter nih, garis miring n terbalik ini. Ya. Dan garis miring terbalik n lagi. Nah, dah. Oke, kemudian baris selanjutnya ya. Ini sudah sampai sini, cetak ini ya. Kemudian my gradebook determine class average. Ini apa nih maksudnya? Ini berarti mencari metode, memanggil metode yang namanya determine class average. Seperti apa nih determine class average? Cari saja di sini. Nah, ini baris 25. Nah, isinya apa nih? Oh, ini ada kelas scanner, dia manggil kelas scanner. Nah, kalau kita manggil kelas scanner di Java otomatis sudah memasukkan library-nya. Nah, library apa? Ini ya. Java.util.scanner. Nah, bisa dipanggil, maka bisa memanggil kelas scanner ini ya. Kemudian input, nama objeknya input sama dengan new scanner, masukkan parameternya system.in. Nah, kemudian kita buat variabel 3 ya. Ada total, grade counter, grade average ya. Kemudian ada yang variabel diberi nilai awal, ada yang enggak ya. Yang beri nilai awal itu total, diberi nilai awal 0, grade counter 1. Nah, kemudian kita masuk ke repetisinya. Repetisinya gimana? Repetisinya. Nah, ini ada kita pakai while. Nah, while ya, grade counter. Nah, mana nih grade counter nih ya? Yang nilainya tadi 1. Well, ketika grade counter kurang dari sama dengan 5. Nah, grade counter tadi kan nilainya 1. 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, 1 kurang dari sama dengan 5. Benar apa salah? Nah, kalau benar, lakukan perintah yang di dalam kurung. Nah, lakukan nih. Cetak, masukkan nilai. Nah, ya, nulis ini ya, masukkan nilai. Nah, kemudian grade, variabel grade ini ya, diisi input next in. Nah, berarti setelah cetak ini masukkan nilai. Nah,
program yang kita buat ini memberi kesempatan kita untuk ngetiknya di mana. Nah ini masukkan di variabel grade yang tipenya integer tadi, masukkan di grade, kemudian kita olah total sama dengan total plus grade. Nah, total itu apa? Total ini tadi, nah, nilai awalnya 0. Nah, total plus grade berarti 0 tambah grade-nya berapa tadi yang kita masukkan 50. Nah, berarti 0 tambah 50 berapa? Sekarang total nilainya 50. Nah, grade counter sama dengan grade counter tadi, grade counter nilainya berapa? 1 ya. 1 tambah 1 berarti 2. Sekarang grade counter nilainya 2, bukan lagi 1. Nah, kemudian balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Nah, apakah grade counter nilainya kurang dari sama dengan 5? Nanti grade counter nilainya berapa? Sudah berubah, bukan lagi 1, tapi kan sudah yang di line 35 ini. Nah, 1 tambah 1 2. 2 kurang dari sama dengan 5. Benar ya? Nah, kalau benar eksekusi ini, cetak lagi. Nah, ini ya, cetak, masukkan nilai. Nah, kemudian masukkan nilai. Grade sama dengan input titik next in. Nah, apa maksudnya? Berikan kita kesempatan input lagi ya. Kita masukkan 60. Kemudian total sama dengan total plus grade. Tadi total nilainya berapa? Tadi kan 50 ya. 0 tambah 50 yang kita masukkan sebelumnya. Nah, berarti sekarang total 50 plus grade yang kita inputkan 50 plus 60. Nah, berarti sekarang total nilainya 110. Nah, grade counternya berubah menjadi 3 ya. 2 plus 1 3, naik lagi. Begitu seterusnya sampai grade counter nilainya berapa? Grade counter nilainya 6 ya. 6 kurang dari sama dengan 5. Benar apa salah? Salah. Kalau salah, yang di dalam kurung tidak dieksekusi. Nah, langsung lanjut ke average. Apa yang dilakukan di average? Average sama dengan total. Tadi total isinya berapa? Jumlah keseluruhan. Nah, berarti jumlah kumulatif ya. Tadi ya, itu dijumlahkan semua nih ya, 50, 60 sampai 90 ya. 90 berarti tadi totalnya berapa? Ini ya 350. 350 per 5. Berarti nilainya sekarang average 70. Nah, kemudian cetak nih. Total 5 nilai sama dengan, nah, ini mana nih? Sini. Nah, sama dengan persen D. Kenapa persen D? Karena ini tipenya integer. Nah, maka cetak kan totalnya 350. Nah, kemudian lagi ini karena ada garis miring n, enter ya, berarti ya cetak lagi rata-rata sama dengan persen D. Nah, rata-rata sama dengan ini persen D. Persen D itu apa? Average. Average itu tadi mana? Nah, average tadi ini, yang ini 350 bagi 5, isinya berapa? 70. Nah, oke, jadi cetak ini 70 ya. Gampang ya. Nah, yuk bisa disamakan saja untuk mempraktekkan ya, dari kontrol repetition dulu ya. Ini ya, dari baris 2 sampai 12. Pause dulu. Oke. Lanjut ke kelas gradebook. Nah, kita lihat dari baris pertama sampai 11. Pause dulu. Oke, next. Dari 13 sampai 19. Pause dulu. Oke, next. Lanjut yang display message-nya sampai baris 28. Oke ya, pause. Next. Lanjut while-nya sampai average. Pause dulu. Oke, next. Terakhir ya, cetak 39 sampai 43. Oke, di pause. Next.
Oke ya, jadi gitu code-nya. Nah, nanti bisa dicoba ya, dimasukkan nilai yang lain lah, misalkan nilai yang lain, misalkan ya asal aja nih ya, boleh. Nah, nanti coba-coba, nah, ambil dicek nih apakah betul nih 40 tambah 60 tambah 80 tambah 100 tambah 20, 300 betul ya, bagi 60, sorry, 300 dibagi 5, 60 ya. Oke ya, gitu ya. Pembelajaran di Java mengenai repetition. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu happy coding.